Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke jenis mineral makro yang ketiga. Oke, jadi jenis mineral makro yang ketiga yaitu ada kalium atau K. Kalium merupakan ion yang bermuatan positif dan terdapat di dalam sel dan cairan intraseluler. Sumbernya kalium itu berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sumber utamanya dari makanan segar atau mentah, terutama buah, sayuran, dan kacang-kacangan. Nah, fungsi dari kalium itu yang pertama berperan dalam pemeliharaan keseimbangan cairan dan elektrolit serta keseimbangan asam dan basa bersama natrium. Yang kedua, bersama kalsium, kalium berperan dalam transmisi saraf dan konstruksi otot. Yang ketiga, di dalam sel, kalium berfungsi sebagai katalisator dalam banyak reaksi biologis, terutama metabolisme energi dan sintesis glikogen dari protein. Yang keempat berperan dalam pertumbuhan sel. Itu, di samping adalah gambar dari senyawa kalium. Next. Jenis yang keempat dari mineral makro yaitu kalsium atau Ca. Kalsium merupakan mineral yang paling banyak dalam tubuh yang berada dalam jaringan keras yaitu tulang dan gigi. Nah, di dalam cairan ekstraseluler dan intraseluler. Kalsium berperan penting dalam mengatur fungsi sel seperti untuk transmisi saraf, konstruksi otot, penggumpalan darah, dan menjaga permeabilitas membran sel. Kalsium mengatur kerja hormon dan faktor pertumbuhan. Sumber kalsium terutama pada susu dan hasilnya seperti keju, ikan, eee, dimakan dengan tulang termasuk, ikan kering merupakan sumber kalsium yang baik seperti udang, kerang, kepiting, kacang-kacangan, dan hasil olahan lainnya, daun singkong dan daun lamtaro itu juga, bagus untuk, kalsium dalam tubuh kita. Sumber kalsium dalam tubuh kita. Nah, fungsi dari kalsium itu yang pertama adalah berperan dalam pembentukan tulang dan gigi. Yang kedua, kalsium dalam tulang berguna sebagai bagian integral dari struktur tulang dan sebagai tempat menyimpan kalsium. Yang ketiga, mengatur pembekuan darah. Yang keempat, katalisator reaksi biologis seperti absorpsi vitamin B12, tindakan enzim pemecah lemak, lipase pankreas, ekskresi insulin oleh pankreas, pembentukan dan pemecahan asetilkolin. Lalu fungsi yang kelima ada relaksasi dan konstruksi otot dengan interaksi protein yaitu aktin dan miosin. Yang keenam berperan dalam fungsi saraf, tekanan darah, dan fungsi kekebalan. Dan yang terakhir meningkatkan fungsi transport membran sel, stabilisator membran, dan transmisi ion melalui membran organel sel. Di samping adalah gambar dari senyawa kalsium. Next. Jenis dari mineral makro yang kelima adalah fosfor atau P. Fosfor merupakan mineral kedua terbanyak dalam tubuh sekitar 1% dari berat badan. Nah, fosfor terdapat pada tulang dan gigi serta dalam sel yaitu otot dan cairan ekstraseluler. Fosfor merupakan bagian dari asam nukleat DNA dan RNA. Sebagai fosfolipid, fosfor merupakan, komponen struktural dinding sel. Sebagai fosfat organik, fosfor berperan dalam reaksi yang berkaitan dengan penyimpanan atau pelepasan energi dalam bentuk ATP atau adenin trifosfat. Nah, sumber dari fosfor itu terdapat pada semua sel makhluk hidup, terutama makanan kaya protein seperti daging, ayam, ikan, telur, susu, dan hasilnya, seperti kacang-kacangan serta serealia juga sumber yang baik untuk fosfor. Nah, fungsi dari fosfor yang pertama itu untuk klasifikasi tulang dan gigi melalui pengendapan fosfor pada matriks tulang. Yang kedua, mengatur peralihan energi pada metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak melalui proses fosforilasi fosfor dengan mengaktifkan berbagai enzim dan vitamin B. Yang ketiga, absorpsi dan transportasi zat gizi serta sistem buffer. Yang keempat, bagian dasar serta ATP dan fosfolipid. Yang kelima, mengatur keseimbangan asam basa. Di samping adalah gambar dari senyawa fosfor. Next.
Jenis mineral makro yang keenam yaitu magnesium atau Mg. Magnesium adalah kation terbanyak setelah natrium di dalam cairan intraseluler. Magnesium merupakan bagian dari klorofil daun. Peranan magnesium dalam tumbuh-tumbuhan sama dengan peranan zat besi dalam ikatan hemoglobin. Magnesium terlibat dalam berbagai proses metabolisme. Magnesium terdapat dalam tulang dan gigi, otot, jaringan lunak, dan cairan tubuh lainnya. Sumber utama magnesium itu berasal dari sayuran hijau, serealia tumbuk, biji-bijian, kacang-kacangan, daging, susu, dan hasilnya, serta coklat merupakan sumber magnesium yang baik. Nah, fungsi dari magnesium yang pertama itu berperan penting dalam sistem enzim dalam tubuh. Yang kedua, magnesium berperan sebagai katalisator dalam reaksi biologis termasuk metabolisme energi, karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat, serta dalam sintesis, degradasi, dan stabilitas bahan gen DNA di dalam semua sel jaringan lunak. Fungsi yang ketiga di dalam sel ekstraseluler, magnesium berperan dalam transmisi saraf, konstruksi otot, dan pembekuan darah. Dalam hal ini, magnesium berlawanan dengan kalsium. Nah, lalu fungsi yang keempat yaitu magnesium mencegah kerusakan gigi dengan cara menahan kalsium dalam email gigi. Di samping adalah gambar dari senyawa magnesium. Next. Mineral makro yang jenis mineral makro yang terakhir yaitu sulfur atau es. Sulfur merupakan bagian dari zat-zat gizi esensial seperti vitamin tiamin dan biotin serta asam amino, metionin, dan sistein. Rantai samping molekul sisteinnya mengandung sulfur berkaitan satu sama lain sehingga membentuk jembatan disulfida yang berperan dalam menstabilkan molekul protein. Sulfur terdapat dalam tulang rawan, kulit, rambut, dan kuku yang banyak mengandung jaringan ikat yang bersifat kaku. Nah, sumber utama dari badan ialah asam-asam amino yang mengandung cysteine dan metionin. Telur, bawang putih, daging merah, bawang merah itu sumber dari sulfur. Makanan laut kayak mineral laut yang mengandung banyak sulfur. Asparagus kaya akan sulfur yang sangat sehat jika ditambahkan pada sup atau salad. Nah, fungsi dari sulfur yang pertama, diperlukan untuk sintesis zat-zat penting, yang kedua berperan dalam reaksi oksidasi reduksi, bagian dari tiamin, biotin, hormon insulin, serta membantu detoksifikasi. Dan, fungsi sulfur yang terakhir yaitu sulfur juga berperan melarutkan sisa metabolisme sehingga bisa dikeluarkan melalui urin, dalam bentuk teroksidasi dan dihubungkan dengan mukopolisakarida. Di samping adalah gambar dari senyawa sulfur. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya tentang mineral atau akibat tubuh kekurangan dan kelebihan mineral makro akan disampaikan oleh Junita Fluksi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang akibat tubuh kekurangan dan kelebihan mineral makro serta AKG. Secara umum, kekurangan mineral makro dapat menyebabkan efek yang cenderung serius seperti kram yang lebih parah hingga tutunnya tekanan darah. Kemudian kelebihan mineral makro dapat menyebabkan sakit kepala, mual, sembelit, letih, kerusakan tulang dan gigi serta otot dan lainnya. Selanjutnya natrium. Kekurangan natrium akan menyebabkan kejang, apatis, dan kehilangan nafsu makan. Dapat terjadi setelah muntah, diare, keringat berlebihan, dan diet rendah natrium. Kemudian kelebihan natrium dapat menimbulkan keracunan yang dalam keadaan akut menyebabkan edema dan hipertensi. Jadi taksiran kebutuhan untuk orang dewasa yaitu 500 magnesium per hari. Selanjutnya klorida. Kekurangan klorida akan terjadi muntah-muntah, diare
diare kronis, dan keringat berlebihan juga bisa membuat muntah. Kemudian kelebihan klorida juga bisa membuat muntah, jadi AKG. Minimum klorida sehari sebesar 750 magnesium. Selanjutnya kalium. Kekurangan kalium menyebabkan lesu, lemah, kehilangan nafsu, akan kelumpuhan, mengigau, dan konstipasi. Kemudian kelebihan kalium akut dapat terjadi bila konsumsi melebihi 12 gram per square meter permukaan tubuh sehari tanpa diimbangi oleh kenaikan ekskresi. Hiperkalemia akut dapat menyebabkan gagal jantung yang berakibat kematian. Kelebihan kalium dapat terjadi bila ada gangguan fungsi ginjal, jadi kebutuhan minimum kalium sekitar 2000 magnesium sehari. Selanjutnya kalsium. Kekurangan kalsium pada masa pertumbuhan menyebabkan gangguan pertumbuhan, tulang kurang kuat, mudah bengkok dan rapuh. Pada osteoporosis yang dapat dipercepat oleh keadaan stres, dapat juga terjadi pada perokok dan pemabuk. Selain itu, dapat juga menyebabkan osteomalacia, yaitu riketsia pada orang dewasa dan terjadi karena kekurangan vitamin D. Kadar kalsium darah yang rendah dapat menyebabkan tetani atau kejang. Kemudian kelebihan kalsium menimbulkan batu ginjal atau gangguan ginjal, gangguan absorpsi mineral lain, serta konstipasi. AKG bayi 300 sampai 400 magnesium, anak-anak 500 magnesium, remaja 600 sampai 700 magnesium, dewasa laki-laki 500 sampai 800 magnesium, dewasa perempuan 500 sampai 600 magnesium, ibu hamil dan menyusui 400 magnesium, manula 500 magnesium. Selanjutnya, fosfor. Kekurangan fosfor mengakibatkan kerusakan tulang dengan gejala lelah, kurang nafsu makan, dan kerusakan tulang. Bila kadar fosfor darah terlalu tinggi, ion fosfat akan mengikat kalsium sehingga dapat menimbulkan kejang. Kemudian kelebihan fosfor menyebabkan abnormalitas pada kepadatan tulang sehingga tulang keropos. Jadi AKG yang diperlukan bayi sekitar 200 sampai 250 magnesium, anak-anak 250 sampai 400 magnesium, laki-laki 500 magnesium, perempuan 450 magnesium, ibu hamil dan menyusui 200 sampai 300 magnesium. Selanjutnya magnesium. Kekurangan menyebabkan gangguan absorpsi atau penurunan fungsi ginjal, endokrin, terlalu lama mendapat makanan tidak melalui mulut atau intravena. Penyakit yang menyebabkan muntah-muntah, diare, penggunaan diuretika atau perangsang pengeluaran urin, kurang nafsu makan, gangguan pertumbuhan, mudah tersinggung, gugup, kejang atau tetanus, gangguan sistem saraf pusat, halusinasi, koma, dan gagal jantung. Kemudian kelebihan magnesium belum diketahui secara pasti. Kelebihan magnesium terjadi pada penyakit gagal ginjal, jadi AKG untuk orang dewasa, untuk pria 280 magnesium per hari, dan wanita 250 magnesium per hari. Selanjutnya, sulfur. Kekurangan sulfur, kecukupan sehari sulfur tidak ditetapkan oleh hingga sekarang belum diketahui adanya kekurangan sulfur. Bila makanan yang kita konsumsi cukup mengandung protein, dapat kekurangan sulfur bisa terjadi jika kekurangan protein. Kemudian kelebihan sulfur bisa terjadi jika konsumsi asam amino berlebih pada hewan yang akan menghambat pertumbuhan. Jadi AKG untuk orang dewasa dicukupi oleh asam amino esensial yang mengandung sulfur. Oke, baiklah, saya lanjutkan ke moderator.
Baiklah, selanjutnya di bagian proses absorpsi atau penyerapan serta ekskresi mineral makro akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya, yaitu Dinda. Baiklah, materi selanjutnya adalah proses absorpsi dan ekskresi mineral makro. Yang pertama itu natrium. Absorpsi Na, natrium diabsorpsi di usus halus secara aktif atau membutuhkan energi, lalu dibawa oleh aliran darah ke ginjal untuk disaring, kemudian dikembalikan ke aliran darah dalam jumlah cukup untuk mempertahankan taraf natrium dalam darah. Kelebihan natrium akan dikeluarkan melalui urin yang diatur oleh hormon aldosteron yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal jika kadar natrium darah menurun. Kemudian ekskresi, manusia membutuhkan banyak Na dibandingkan dengan K. Metabolisme Na dipengaruhi oleh steroid adrenokortikal. Pada infusisi adrenokortikal serum, Na rendah dan ekskresinya bertambah. Pada penyakit ginjal yang kronis akan terjadi gangguan reabsorpsi Na dan hilangnya Na. Kalau banyak berkeringat, maka Na banyak hilang. Melalui keringat akibatnya, kram otot, ekstremita, dan abdomen, sakit kepala, serta diare. Kemudian yang kedua, kalium. Absorpsi kalium itu dengan mudah dalam usus. Kemudian ekskresi. Kalium diekskresi melalui urin, fases, keringat, dan cairan lambung. Taraf kalium normal darah dipelihara oleh ginjal melalui kemampuannya menyaring, mengabsorpsi kembali, dan mengeluarkan kalium di bawah pengaruh aldosteron. Kalium dikeluarkan dalam bentuk ion dengan menggantikan ion natrium melalui mekanisme pertukaran di dalam tubula ginjal. Next. Selanjutnya kalsium. Absorpsi kalsium terutama dilakukan secara aktif dengan menggunakan alat angkut protein pengikat kalsium. Absorpsi pasif terjadi pada permukaan saluran cerna. Kalsium hanya dapat diabsorpsi bila terdapat dalam bentuk larut air dan tidak mengendap karena unsur makanan lain. Kalsium yang tidak diabsorpsi dikeluarkan melalui fases. Ekskresi. Ekskresinya itu melalui usus akan terus berlangsung meskipun intake-nya rendah. Maka bisa terjadi keseimbangan yang negatif, terutama bila juga terdapat faktor lain, misalnya kekurangan vitamin D, intake pitin yang tinggi, alkali, diarrea, dan sebagainya. Ekskresi Ca ini di samping melalui urin, itu juga melalui tinja, lalu keringat. Kemudian fosfor. Absorpsi fosfor itu secara efisien sebagai fosfor bebas di dalam usus setelah dihidrolisis dan dilepaskan dari makanan oleh enzim alkalin fosfatase dalam mukosa usus halus dan diabsorpsi secara aktif yang dibantu oleh bentuk aktif vitamin D dan difusi pasif. Kadar fosfor dalam darah diatur oleh hormon paratiroid atau PTH yang dikeluarkan oleh kelenjar paratiroid dan hormon kalsitonin serta vitamin D untuk mengontrol jumlah fosfor yang diserap, jumlah yang ditahan oleh ginjal, jumlah yang dibebaskan dan disimpan dalam tulang. PTH menurunkan reabsorpsi fosfor oleh ginjal. Kalsitonin meningkatkan ekskresi fosfat oleh ginjal. Kemudian ekskresinya melalui urin bertambah. Reabsorpsi dalam tubulus dihambat oleh paratormon. Pemberian hormon ini mempertinggi ekskresinya meskipun vitamin D menyebabkan pengaruh yang serupa dalam percobaan, misalnya binatang parathyroidectomy. Rupanya dalam keadaan normal pengaruhnya berlawanan, yaitu mempertinggi reabsorpsi tubulus terhadap fosfat. Next. Kemudian ada magnesium, di mana absorpsi magnesium serupa dengan Ca dan P. Absorpsi ini juga tergantung dari faktor lain. Diet yang banyak mengandung fosfat Ca dan alkali menghalangi absorpsi magnesium. Diet yang banyak mengandung
magnesium menyebabkan bertambah banyaknya ekskresi CO urin. Magnesium diabsorpsi di usus halus dengan bantuan alat aktif dan secara difusi pasif di dalam darah. Magnesium terdapat dalam bentuk ion bebas. Keseimbangan magnesium dalam tubuh menjadi melalui penyesuaian ekskresi magnesium melalui urin. Ekskresi magnesium meningkat oleh adanya hormon tiroid, asidosis, aldosteron, serta kekurangan fosfor dan kalium. Ekskresi magnesium menurun karena pengaruh kalsitonin, glukon, dan PTH terhadap resorpsi tubula ginjal. Kemudian ada klorida. Absorpsi klorida ini terjadi di usus halus. Ekskresi klorida melalui urin dan keringat. Kehilangan klor itu mengikuti kehilangan natrium. Next. Kemudian ada sulfur, di mana absorpsi sulfur anorganik diserap begitu saja dalam usus. Demikian pula dengan sitain dan metionin yang dihasilkan oleh pemecahan protein. Sedikit sulfit juga terbentuk oleh bakteri usus, tetapi bila diabsorpsi, terlebih dahulu dioksidasikan menjadi sulfat. Diserap melalui darah, portal ke hepar. Dalam hepar terjadi perubahan sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai sulfur organik, tidak dioksidan, kemudian dipergunakan untuk membuat bahan-bahan yang mengandung sulfur seperti insulin, melamin, dan glutathione. Selebihnya diekskresi melalui urin dalam bentuk netral sulfur. Selanjutnya itu sebagai dari organik sulfur dioksidir ke dalam hepar menjadi organik sulfat, dan ini bersama-sama dengan anorganik sulfur yang diserap dari usus, masuk ke dalam sistem sirkulasi dan ekskresi melalui urin. Sebagai tambahan di mana organik sulfat berguna untuk proses detoksikasi atau dibentuk dari sinten. Dapat berkonjugasi dengan senyawa toksin seperti brom, benzena yang menghasilkan mercapuric acid. Metabolisme sulfat pada senyawa organik memerlukan aktifasil. Nah, kemudian kesimpulannya, dari materi yang dibahas dapat disimpulkan bahwasanya mineral makro merupakan mineral yang dibutuhkan tubuh melalui proses mekanisme penyerapan oleh sistem pencernaan dalam jumlah yang relatif besar, yaitu lebih dari 100 mg sehari. Kekurangan dan kelebihan mineral makro dapat menyebabkan beberapa penyakit, sehingga asupan dari mineral makro harus diperhatikan. Ada 7 jenis mineral makro yang akan diuraikan di bawah. Ketujuh jenis mineral makro tersebut ialah kalsium atau Ca, fosfor atau P, belerang atau S, kalium atau K, natrium atau Na, klor atau Cl, dan magnesium atau Mg. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikian presentasi hasil kelompok kami yang membahas tentang mineral makro. Apabila ada kata dan kesalahan, kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih.